bahwa pertanyaan itu bagian dari ilmu, ya, tapi tidak semua pertanyaan baik. Selama beliau hidup sebagai nabi, sebagai rasul, beliau banyak mendapat pertanyaan dari sahabat, dari Yahudi, dari kafir Quraisy. Ada 3 jenis pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Yang pertama, yang kedua, pertanyaan yang buruk. Hanya satu yang baik. Yang pertama, pertanyaan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, kafir Quraisy. Kan mereka banyak nanya kepada Nabi SAW. Dan tujuan pertanyaan ini adalah, apa tujuannya? Untuk menjatuhkan Nabi, untuk menolak Nabi, untuk membantah Nabi. Ini pertanyaan kafir Quraisy. Ambil contoh misalnya, salah satu dari mereka membawa tulang belulang manusia yang sudah mengering, hancur, dibawa di hadapan Nabi SAW. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Nanya kan? Siapa yang sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur, sudah seperti ini, sudah hancur? Nanya. Apakah butuh jawaban mereka? Mereka tidak butuh jawaban. Karena sifat pertanyaan mereka membantah Nabi SAW. Dijawab oleh Nabi? Tidak. Ya, ini sunnah bagi kita, jika kita, terutama para duat, jika ditanya tentang sesuatu yang tujuannya membantah, sudah, nggak usah diladeni. Ya. Kecuali ada petunjuk dari Allah bahwa inilah jawabannya. Ya. Ini buruk. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy percaya dengan hari kebangkitan. Tapi yang dibangkitkan cuman rohnya saja. Fisiknya tidak. Abu Jahal, Abu Lahab percaya dengan hari kebangkitan. Tapi yang dibangkitkan rohnya saja, fisiknya tidak. Pertanyaan kedua, ini buruk. Pertanyaan yang datang dari Ahlul Kitab. Ini tidak di Mekah, tapi di Madinah. Ahlul Kitab tidak ada di Mekah, ada di Madinah. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Ada 3 suku Yahudi. Mereka sering bertanya kepada Nabi SAW, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ngetes. Ngetes Nabi, benar enggak? Ada satu dari mereka nyuruh temannya, coba tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab, ruh itu begini-begini, berarti dia bukan Nabi, bohong dia. Tapi kalau dia diam saja, enggak mau jawab, berarti dia Nabi. Luar biasa. Ahlul Kitab itu berilmu, tahu dia siapa Rasulullah SAW, mereka tahu. Bahkan tanda-tanda fisik Nabi mereka tahu. Persis mereka tahu tanda-tanda fisik anaknya sendiri. Tapi pengetahuan mereka tidak ada gunanya karena tidak diamalkan, tidak diimani, tidak diwujudkan dalam bentuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah barangkali mereka ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mereka tidak ucapkan. Inilah Yahudi, Bani Israel. Ada satu contoh menarik. Pertanyaan Abdullah bin Salam. Salah satu orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Dan itu sedikit. Sedikit sekali. Mungkin sekitar 4 atau 5. Kata Nabi, seandainya ada pendeta Yahudi 10 saja yang masuk Islam, maka tidak ada Yahudi lagi di muka bumi. Semuanya akan masuk Islam. Ya. Hanya sedikit sekali.
Padahal mereka tahu persis kebenaran Nabi SAW. Luar biasa, ini mirip-mirip iblis. Iblis tahu persis kebenaran, tapi tidak diakui. Iblis tahu persis bahwa dirinya akan masuk neraka nanti, biarin. Kesombongan yang luar biasa. Daripada sujud kepada Adam, lebih baik masuk neraka selama-lamanya. Ini gila segila-gilanya. Bodoh sebodoh-bodohnya, nekat senekat-nekat. Berangkat dari kesombongan. Coba kalau iblis mau sujud taat kepada Allah, sujud memuliakan Adam, selesai masalah. Ada di surga, luar biasa. Maka jangan pelihara kesombongan kita. Jangan mirip-mirip iblis. Karena banyak dari kita lebih baik saya lapar daripada minta bantuan sama dia. Ya, lebih baik saya nggak tahu daripada nanya sama dia. Nah, ini mirip-mirip. Ya, lebih baik beginilah daripada datang ke tempat dia karena emosi, sombong. Ya, jangan. Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW, dan Abdullah bin Salam mengatakan tidak mungkin bisa menjawab pertanyaanku ini kalau bukan Nabi. Luar biasa ilmunya. Pertama, tanda besar pertama munculnya hari kiamat apa? Kedua, kenapa anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Ketiga, hidangan pertama apa yang akan dinikmati oleh ahlu jannah? Orang masuk surga pertama kali dihidangi apa? Ya, semuanya dijawab oleh Nabi dengan wahyu dan membuat Abdullah bin Salam tidak bisa berbuat apa-apa kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayang hanya beliau dan beberapa temannya, mungkin 3 atau 4, enggak sampai 10. Ya. Abdullah bin Salam tahu persis kelakuan Yahudi. Maka Abdullah bin Salam berpesan pada Nabi, ya Rasul, mohon dirahasiakan dulu keislamanku. Jangan sampai Yahudi tahu. Tanyakan dulu terhadap mereka siapa aku. Bagaimana komentar mereka terhadap diriku. Ya. Lalu Nabi mengikuti permintaan Abdullah bin Salam. Ketika beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi, ditanya, Abdullah bin Salam itu siapa? Disanjung setinggi langit. Wa khairuna wa ibnu khairina, dia yang terbaik dari kami. Ayahnya, orang tuanya, keturunannya ke atas, terbaik dari kami, disanjung setinggi langit. Nabi mengatakan, ketahuilah kalian bahwa dia telah masuk Islam. Enggak mungkin begini. Abdullah bin Salam keluar dan membacakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Antum tahu komentar orang-orang Yahudi? Ya, dibalik sebalik-baliknya. Belum berganti hari, belum berganti jam, baru berubah menit. Ya, yang tadinya menyanjung setinggi langit langsung dicaci maki, direndahkan serendah-rendahnya. Huwa syarruna wa ibnu syarrina. Abdullah bin Salam, di kami itu yang paling jelek, bapak-bapaknya semua jelek semua. Itulah Yahudi. Jadi kalau mau menilai manusia, suka-suka dia. Maka hari ini media-media Yahudi, corong-corong Yahudi mau ngomong apa, jangan kita dengar. Suka-suka mereka. Islam teroris, Islam fundamental, Islam begini, suka-suka mereka, itulah Yahudi. Ya. Jangan sampai kita terkecoh oleh propaganda Yahudi. Ya. Kita menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerah.